Terima kasih ya sudah klik video ini. Saya Elvis M. Silaban. Saya akan bacakan Bidadari chapter 15. Selamat menonton ya. Chapter 15 Byakta 1991. Saya paham, Pak. Keduanya tidak saling bertatapan saat membahas masalah ini. Masing-masing lebih memilih untuk memandang ke arah monitor tanpa mau mengecek bagaimana kondisi psikologis lawan bicaranya setelah pembicaraan ini. Bagus. Dan pastikan kondisi ruangan di apartemenku selalu bersih seperti yang tadi aku sudah jelaskan di awal kamu memasuki tempat tinggalku ini. Reiko justru malah mengingatkan Aida mengenai pekerjaan yang harus dia lakukan setiap harinya. Iya, udah paham kok, Pak. Tak mau memperpanjang lagi, Aida yang sudah mengerti dia pun menggerakkan tangannya di layar monitor. Sangat serius. Seperti ada sesuatu yang sedang dia cari dengan matanya terfokus di sana. Tapi keseriusannya ini malah membuat Reiko jadi semakin tak sabaran. Kenapa tidak pilih satu pun? Kenapa hanya scrolling saja? Jelas saja apa yang dilakukan Aida ini membuat gusar Reiko. Semenit sudah berlalu, tapi wanita itu masih belum memilih apapun. Sebentar, Pak. Saya lihat-lihat dulu. Masa saya langsung pilih mau beli apa aja nggak pakai dipikir dulu? Aida memberikan jawaban, tapi dia tidak menatap Reiko. Nanti kalau bahan makanannya tidak terpakai gimana? Kan ini juga harus dipikirkan. Dibikin planning mau masak apa. Bukan langsung dibeli lalu dibayar. Dan nanti bagaimana kalau mubazir? Pikirannya cermat juga. Mungkin karena dia biasa tinggal di desa dan jumlah uang sangat terbatas untuk berobat. Jadi mereka memang harus berhati-hati menggunakan uangnya. Reiko jadi menilai sikap Aida yang tadi sempat geliriknya. Namun kini matanya sudah kembali memandang ke monitor. Atau mungkin karena dia memang suka nonton MasterChef yang selalu membuat planning sebelum memasak makanan. Reiko jadi ikutan berpikir sesuai dengan apa yang dikatakan Aida. Sungguh penggiringan opini yang cukup halus dilakukan oleh Aida tanpa disadari lawan bicaranya. Tapi tiba-tiba saja Reiko tersadar dengan sesuatu yang penting. Makanya, ya, aku tidak bisa menunggu selama itu di sini. Reiko tak bisa lama-lama di dapur karena ada banyak sekali yang harus dia kerjakan. Ya udah. Siapa yang suruh Bapak menunggu di sini? Saya nanti pilih-pilih dulu sendiri. Dan nanti kan saya juga menunggu orang yang datang nganter kan? Terus Bapak ngapain di sini? Lah, memang yang kamu beli itu semuanya gak dibayar? Oh iya benar. Sebuah jawaban sederhana dengan respon tawa kecil di bibir Aida berhasil membuat Reiko melihat sesuatu yang tak wajar dan tak pernah dia temui sebelumnya. Dia masih bisa tersenyum dan tertawa padaku. Ada sesuatu yang membuat Reiko bertanya seperti ini. Ketika tak sengaja Aida yang mengakui kebodohannya sendiri pun sempat meluapkan emosi yang menarik untuk Reiko. Senyum-senyum semanis itu padahal Reiko juga baru saja meluapkan kata-kata yang seharusnya membuat Aida memukulnya. Sungguh ini adalah sebuah keanehan yang sempat ditangkap oleh netra Reiko dan masih tak bisa menerka jalan pikiran wanita di sisinya. Reiko tak pernah menunjukkan kebaikan hatinya pada Aida. Dan yang dia lakukan hanyalah membuat wanita itu selalu tersudut sejak mereka tiba di rumah orang tuanya. Baik dengan kata-kata maupun perbuatannya tidak ada yang menunjukkan sikap friendly dari Reiko dan dia bahkan sempat menamparnya. Dari tadi juga dia tidak pernah memberikan kata-kata manis pada wanita itu. Tapi anehnya, Aida tidak menunjukkan wajah dendam sama sekali. Dia bersikap sangat biasa.
Ini membuat Reiko jadi semakin penasaran. Dan bukankah segala hal yang membuat penasaran seorang pria adalah segala hal yang membuatnya tertarik pada objek yang belum bisa dipecahkannya itu? Mungkin ada yang hang dengan otaknya kah karena penyakitnya? Tak tahulah, tapi Reiko tak peduli karena lebih baik aku cepat-cepat selesaikan urusanku di sini. Dan aku kembali ke kamarku sebelum aku harus kembali menenangkan Bi yang masih cemburu buta. Itu melelahkan dan aku sudah mengantuk berat. Sekarang Reiko cukup lama di luar dan ini bisa membuat seseorang di kamarnya mengomel. Ah sudahlah, kamu pilih saja apa yang kamu mau. Tapi sebentar aku isi dulu balance-nya, singkirkan tanganmu. Aida pun menuruti apa yang diperintahkan pria itu. Reiko mulai menggulir layar untuk top up balance. Nanti kamu belanja aja sendiri apa yang kamu rasa butuh dibeli. Boleh beli strongest box juga, Pak. Buat apa? Reiko melihat pada Aida. Buat partisi di dalam kulkas supaya buah dan makanan yang dibeli nggak tercampur. Kayak cabai sama apel, kan nggak mungkin ditaruh barengan dan jadi lebih rapi. Makanannya nggak disimpan di dalam plastik, jadi bau. Oh ya udah. Reiko memang cukup rapi, tapi dia bukan orang yang sering makan di rumah. Kadang belanja hanya secukupnya saja, ataupun yang paling banyak belanja bulanan buah, susu, keju. Ada beras seringnya untuk buat nasi goreng. Makanya dia punya banyak bumbu nasi goreng instan. Ayam, sosis, telur, udang, biasanya untuk campuran nasi goreng. Tapi kebetulan malam ini hanya tersisa ayam filet. Reiko tidak pakai partisi macam-macam. Makanya dia setuju saja dengan yang dikatakan oleh Aida. Dan dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Kemarahan Brigita bisa menjadi masalah besar untuknya. Karena itu, ini sudah ada balance-nya. Jadi kamu boleh belanja apapun kebutuhan di dapur ini. Dan aku bakalan banyak bekerja di luar. Kadang juga nggak pulang. Karena aku harus keluar kota atau keluar negeri ngurus bisnisku. Jadi, kalau kamu malas masak siang hari, mau beli makanan online juga, beli aja pakai balance di sini. Reiko bicara sambil menunjuk ke layar tanpa menatap Aida. Yakin diisi sebanyak itu? Nggak takut uangnya aku curi? Mana bisa kamu curi uang di sini? Sebuah pertanyaan bodoh yang membuat Reiko kembali tersenyum dan geleng-geleng kepala tanpa menatap Aida juga. Ya kan, kalau uangnya banyak kayak gitu, 50 juta diisinya, aku bisa jajan macam-macam. Nanti habis uangnya buat jajan aku loh. Beli aja kalau kamu mau jadi gendut kayak bola. Jawaban yang membuat Aida mengerucutkan bibirnya. Siapa juga wanita yang mau gendut seperti bola? Sudah lakukan sendiri ya. Reiko sudah makin buru-buru ingin kembali ke dalam kamar. Tapi dia ingat sesuatu. Kenapa lagi, Pak? Kalau pulsamu habis, kamu bisa isi pakai balance ini juga. Dan password wifi di sini, Biakta 1991. Oke. Aida pikir selesai dan pria itu akan pergi, tapi kenapa masih di sini, Pak? Kamu gak catat dulu? Ingat kok, Biakta 1991. Ejaannya Bravo, Yoyo, Acar, Kata, Tempe, Abon 1991. Sama kayak pin tablet ini. Ulang tahun Bapak 1. Udah, gak usah dilanjut. Pegal sendiri Reiko mendengarnya. Dia segera balik badan menuju ke arah tangga. Tapi, kok balik lagi, Pak? Ada yang lupa. Tadi mau ambil air minum. Oh, Aida pun paham. Selain menaruh piring, memang Reiko seharusnya memiliki keinginan lain masuk dapur itu. Toh tadi dia ke kamar cuma bawa piring tanpa air.
Aida pun tak peduli dan lebih asik mengulik mainan barunya di tablet itu. Belanja online yang tak pernah dilakukannya saat dulu di kampung. Dirinya sangat antusias mengulik menu belanja, meski belum tahu mau beli apa. Nanti kamu pakai salep yang ada di dalam sini ya. Tapi Reko bukan hanya mengambil air dalam pitcher dan gelas, dia juga membuka satu kabinet dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya, yang membuat Aida menengok ke arah tempatnya menaruh sebuah kotak. Itu kotak P3K? Tanya Aida di saat Reko meliriknya dan mengangguk pelan. Pipimu sebelah kiri lebam. Ada salep di sana untuk anti lebam. Wah, bagaimana ceritanya di chapter 15? Semakin menarik kan? Hati menjadi penasaran untuk kelanjutan ceritanya chapter-chapter berikutnya. Saya juga demikian. Bagi yang ingin baca lebih cepat, bisa buka aplikasi atau website karyakarsa.com. Cari aja Wiji Reads. Tunggu updatean. Boleh dong follow akun aku di Instagram Megawati_Silaban dan TikTokku Elvis_230388. Siapa tahu kita bisa menjadi sahabatan, ya kan? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye.